Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tizulaida, NIM 120160007. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang elastisitas, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dian Patria, SEMA, dan Bapak Imam Taufik, SEME. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu yang pertama, A. Pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Oleh karena itu, elastisitas ini biasanya digunakan untuk menjelaskan respon atau perubahan kuantitas yang diminta jika harga, pendapatan, atau faktor-faktor lainnya berubah. Kemudian yang B, yaitu macam-macam elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan, yaitu suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Elastisitas permintaan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan ini merupakan derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Kemudian yang kedua, yaitu elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang. Kemudian yang ketiga, yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini merupakan respon kuantitatif yang diminta untuk suatu barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Kemudian yang C, jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna atau elastis sebanding 0, yaitu merupakan perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Jadi kurvanya pun berbentuk vertikal. Maksudnya di sini berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas harga barang atau jasa tersebut akan bersifat tetap atau tidak berubah. Kemudian yang kedua, yaitu permintaan tidak elastis atau elastis kurang dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan tersebut kurang dari persentase perubahan harga. Contohnya, permintaan tidak elastis ini dapat kita lihat pada produk kebutuhan. Misalnya saja pada produk beras. Meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Kemudian yang ketiga, yaitu permintaan uniter elastis atau elastis sebanding 1. Persentase perubahan kuantitas ini merupakan permintaan ini sama dengan persentase perubahan harga. Contohnya, produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Kemudian yang keempat, yaitu permintaan elastis atau elastis lebih dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Hal ini sering terjadi pada produk yang mudah kita cari substitusinya. Misalnya pada pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Kemudian yang kelima, yaitu permintaan elastis sempurna atau tidak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal
Contohnya produk yang permintaannya bersifat tidak elastis sempurna, diantaranya yaitu barang jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Kemudian yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu ada beberapa faktor yang dapat menentukan elastisitas harga permintaan. Yang pertama, tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang ketiga, jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang keempat, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Yang kelima, kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Selanjutnya yang E, yaitu elastisitas penawaran. Yang pertama, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini merupakan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas ini juga merupakan angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya yang F, yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna atau elastis sama dengan 0, yaitu penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran atau S akan terlihat vertikal. Yang kedua yaitu penawaran tidak elastis atau elastis kurang dari 1, yaitu perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Kemudian yang ketiga, penawaran uniter elastis atau elastis perbanding 1, yaitu perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis atau elastis lebih dari 1, yaitu merupakan perubahan penawaran yang lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran tersebut. Kemudian yang kelima yaitu penawaran elastis sempurna atau tak terhingga, yaitu perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu, atau perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kapasitas produksi. Kemudian yang G, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis karena susah untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, munculnya atau menghilangnya suatu produk saingan. Yang keempat, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Kemudian yang H, konsep permintaan dan penawaran di dalam Islam. Permintaan adalah banyaknya barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Teori permintaan ini menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor. Di dalam analisis ekonomi ini, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Di dalam analisis tersebut, diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan ini pada hakikatnya
merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya, teori permintaan Islam. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam ini berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di dalam ekonomi konvensional ini, filosofi pada dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreativitas, daya oleh informasi dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori penawaran Islam. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya. Ia percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan para konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas di dalam sebuah populasi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.